daerah itu kaitannya dengan pajak NAMIN atau pajak BPB. Itu kaitannya dengan pajak daerah. Dari BPB Desa Sentong daerah kaitannya. Tapi bukan ketua Bapak Wakil. Karena ketuanya bernama BPB Sentong daerah kaitannya. Terima kasih. Mungkin saya BPB satu-satunya yang hadir di sini pertama kali yang bersungguh. Kenapa? Karena semenjak saya dipilih sebagai BPB belum pernah ada acara seperti ini. Makanya perlu aplaus. Dan kami sangat berterima kasih dan bangga atas kehadirannya bapak-bapak dari Dinas Perpajakan. Saya akan menyoroti atau sekaligus juga bertanya tentang masalah tunjangan. Tadi kalau saya tidak salah dengar, tunjangan juga dikenakan pajak. Mungkin kalau saya salah dengar. Sementara tunjangan dari BPB ini bisa tiap bulannya itu sekitar kalau ketua itu 350 tiap bulan. Dan wakilnya selisihnya besar. Apakah ini masih dikenakan BPPH? Setiap tunjangan yang kami terima itu selalu dihubungi BPPH dan nilainya tidak sama. Ketua sekian, wakil sekian, anggota sekian. Apakah itu betul-betul ada? Sedangkan kami konfirmasi kepada Bendahara Desa ketika kami tanya, bukti seorang BPPH itu tidak pernah ditunjukkan ke kami. Oleh karenanya, kalau misalkan ini memang betul-betul ada BPPH-nya, mungkin saya bisa mengatakan kok tega hanya tunjangan 350 itu masih dikenakan BPPH. Secara hitung-hitungan ekonomi, Pak, untuk biaya apa 350? Itu ini semua berita masih kurang. Nah, oleh karenanya, kalau memang ini ditentukan ada sebetulnya itu Pak mungkin sebagai pertanyaan saya pertama itu kalau memang itu tidak ada, kalau memang itu tidak ada, dipaksa oleh bendahara desa atau pemerintah desa, kita itu akan melaporkan dia apa gitu. Sementara saya koordinasikan dengan Pak Camat itu tidak ada tanggapan gitu. Mohon Pak, mohon petunjuknya itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan tadi itu mengenai tarif pajak untuk usaha. Bagaimana dari pihak pemerintah bisa mengetahui bahwa misalnya saya datang dari pengusaha ya, untuk mengetahui usaha saya itu ramai atau tidak, apakah dipukul rata kayak pasarnya ini misalnya hariannya berapa, misalnya hariannya 2 juta, misalnya 200 per hari kan tidak tahu. Bagaimana caranya mengetahui? Perhitungannya dari mana? Begitu. Itu aja biar tidak terlalu lama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai wakil ketua, pertama saya sampaikan apresiasi kepada Pak BPPC yang punya inisiatif untuk mengadakan acara seperti ini, sehingga ada salah satu jembatan selama bulan BPPD ini tidak ada seperti itu. Mudah-mudahan acara seperti ini akan berlangsung secara istiqomah. Kedua, terima kasih kepada para narasumber baik yang sudah melaksanakan sosialisasinya, kemudian yang masih akan yang berjalan nanti dari inspektorat kepolisian, dan mungkin harapan yang paling besar bagi kami yang berikutnya adalah dari PMB dari Kabupaten Probolinggo. Di perpajakan ini mungkin sebagai warm up saja, pertama langsung saja.
Terima kasih atas penjelasan semuanya. Yang pertama ini saya sampaikan adalah kenapa tidak ada evaluasi dari Dirjen Perpajakan kalau memang 87% itu dari pusat. Seharusnya ada seperti itu. Pertama, potensi desa itu sudah sangat banyak sehingga 87% itu seandainya yang dibiarkan nanti akan bertambah lagi bisa 90% Desember. Ya, secara aturan ada pertanggungjawaban pemerintah desa kepada BPD, tetapi di sana sudah jadi. Maksud kami, apakah ada cara, ada tips bahwa perpajakan yang dipungut oleh desa itu sudah dibayarkan? Apakah ada cara bagi masyarakat umum, termasuk bagi kami adalah BPD, ada tidak cara? Kenapa muncul pertanyaan ini? Kisah nyata Bapak, kami ketemu dengan seseorang di Banjarmasin. Bu, mau bayar pajak berapa bulan? Nah, mau banyak Bu? Iya Pak, saya sudah bayar, tapi muncul lagi tagihan. Ini nyata. Tetapi mohon maaf saya belum sempat tanya nama dan istilah tentang ventilator ini dia larinya nanti ke pasal 17. Nah, pasal 17 yang tidak final. Nah, jadi penghasilan pasal 17 tidak final ini dia mengenal adanya PTKP, penghasilan yang tidak kena pajak. Untuk orang pribadi dengan status yang tidak kawan, status tidak kawan itu dalam 1 tahun PTKP-nya 54 juta rupiah. Dan kalau dirupiahkan berarti per bulan sekitar 4 juta 500. Nah, sedangkan tunjangan yang jenengan sebut tadi angkanya berkisar antara 300 sampai 350 ribu. Nah, dari sisi tambahan kemampuan ekonomi sebenarnya memenuhi untuk dikenakan pemotongan BPN 21. Tapi kembali lagi bahwa penghasilan yang diterima masih di bawah penghasilan tidak kena pajak. Nah, jadi untuk penghasilan, jadi yang dijadikan acuan adalah nilai penghasilan tidak kena pajaknya. Nah, apakah penghasilan yang jenengan terima itu sudah melewati atau belum? 4,5 itu tadi minimal dalam 1 bulan. Nah, kalau masih punya istri, masih punya tambahan anak lagi, masih bisa nambah lagi nanti PKP kan gitu. Nah, jadi kalau dengan kondisi standar saja yang paling minim saja penghasilan 4.500.000 itu baru di atasnya itu dikenakan pajak. Kalau masih di bawahnya berarti tidak dikenakan PPN. Oke, jelas kan? Sistem pemajakan di Indonesia menganut sistem self-assessment. Jadi diberikan kepercayaan kepada wajib-wajib untuk menghitung, memperhitungkan, melaporkan pajaknya sendiri. Jadi negara ini percaya kepada Bapak untuk menghitung pajaknya sendiri-sendiri. Kecuali negara menemukan bukti lain yang menyatakan bahwa apa yang jenengan bayar, jenengan laporkan itu berbeda dengan kenyataan atau bukti. Nah, dari mana buktinya? Jenengan kulaan barang itu si penjualnya itu ada catatannya Bapak Ibu, dan catatan itu dilaporkan di kantor pajak. Utamanya kalau penjualnya itu sudah PKP, pengusaha kena pajak. Rata-rata produsen maupun distributor itu sudah PKP. Jadi dalam menerbitkan faktur, kalau dia nggak punya NPWP-nya Bapak Ibu sekalian, dia akan nanya nomor induk kependudukannya Bapak Ibu sekalian. Saat ini sudah tidak pegang PBB dari tahun 2013. Pengelolaannya untuk PBB perkotaan ini sudah dikelola oleh Dispenda masing-masing di kabupaten maupun kota. Kalau untuk CKP kendaraan bermotor juga mohon maaf kita ranahnya ada di kepolisian. Dalam hal ini nanti pendapatannya masuk ke provinsi sekali lagi. Sebagai hal kita
Nah, makanya kita ingin juga tahu, ingin juga bermaksud seperti ketika kepala desa itu mau mengajukan pencairan itu sepengetahuan dan itu juga dari kecamatan. Makanya kalau bisa buatlah mekanisme juga dari yang punya kepentingan dan yang berwenang supaya bagaimana BPD juga punya andil. Jadi ketua sekian, wakil sekian, terus sekretaris sekian. Jadi fatnya tidak utuh. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan bahwa kalau tunjangan itu di bawah 4 juta tidak dikenakan BPNBPH. Tapi setiap kali pencairan itu mesti ada selipan catatan BPNBPH itu ditarik itu ada. Dan itu kemana gitu loh? Saya minta bukti setoran itu tidak pernah ditunjukkan kepada kami. Lalu kalau ini sering kali terjadi seperti itu dari beberapa periode sampai hari ini, itu selalu Pak, selalu. Mungkin ini sebagai bahan evaluasi ya atau laporan lah. Tolong ini ditindaklanjuti. Kenapa Waktu kita rencananya berkaca dengan komedi, ya tidak apa-apa, karena memang pengetahuan kebajikan penting. Jadi dari Mas Hasan Karambong, kaitannya dengan hal itu ditanyakan nanti ada orang. Ya, yang dari Karambong nanti kita tanyakan di elektoral. Kenapa BPD dilibatkan dalam verifikasi pencairan dana BPD? Kenapa? Karena pada akhirnya BPD harus menyetujui apa yang dilakukan oleh pemerintah desa kaitannya dengan penggunaan dana BPD kan begitu. Dan itu restoran nanti. Penghasilan yang tidak kena pajak maka tidak bisa dikenakan pajak. Jadi tidak harus dihapus atau apa, enggak, tidak dikenakan pajak karena tidak sesuai dengan ini tadi tidak sampai pada penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak ya kayak sampai itu 300 tidak mungkin kena pajak untuk penghasilan karena kalau dikali 12 cuma 3.200.000. Sedangkan yang kena pajak itu di atas yang bayarannya sekitar 54 juta. Jadi nanti BPD kalau tunjangannya sudah 5 juta baru kena pajak. Itu kesimpulannya begitu.